Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hammud dunya dzulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Risau urusan dunia itu menjadikan kegelapan di dalam hati, dan risau perihal akhirat itu menjadikan cahaya di dalam hati. Ini bukan hadis, ini adalah perkataan Sayyidina Utsman, menantu Rasulullah. Penjelasan tentang dunia atau akhirat itu merujuk pada tujuan akhir dari apa yang dilakukan, baik urusan itu terasa dunianya atau urusan itu terasa akhiratnya. Seperti keterangan Gus Baha. Aman ra usah bantah yang tasawuf, misalnya wong ora di dhuwit ra iso berjuang, ora di omah ra iso ayem. Itu salah besar wau. Dari awal ulama itu ngerti nah dunya sing orientasine akhirat itu disebut akhir. Duwe ben ora tomak, ben iso ngamal iki ora dunya. Wae barang dunya sing saged damel anak nulung urusan akhirat itu dari awal jadi itu akhir. Jadi begini, dalam istilah psikologi, risau tentang dunia itu diistilahkan dengan hedonic treadmill. Kamu pasti tahu apa itu treadmill. Treadmill itu yang tempat olahraga lari di tempat itu loh, yang berputar terus. Semakin kamu lari, ya semakin kencang perputaran itu, atau menurut settingannya. Artinya, kamu tidak akan pernah sampai di tujuan akhir, karena treadmill, tempat lari itu memang tidak ada tujuan akhir. Keinginan seseorang tentang dunia itu tidak akan pernah berakhir. Ketika seseorang punya mobil satu, pengennya mobil dua. Ketika seseorang punya harta 5 juta, pengennya 200 juta. Ketika seseorang jadi bupati, pengennya jadi gubernur. Kalau seseorang sudah jadi gubernur, pengennya jadi presiden. Tidak akan pernah ada garis finish menuruti keinginan manusia atas semua nafsu. Makanya diistilahkan dengan hedonic treadmill. Berlari sampai lelah pun tidak akan pernah mencapai garis akhir, sehingga mesinnya dimatikan. Kalau mesinnya dimatikan, itu sudah masuk qanaah, artinya dia pasrah, bekerja semampunya, sekuatnya, dengan usaha yang penuh, tapi juga dengan kepasrahan. Apapun yang dia dapat, dia bersyukur. Apapun itu, jika maksud akhirnya adalah akhirat, baik kerja atau mencari jabatan atau berniat menjadi hakim ataupun apapun yang muara akhirnya tujuannya adalah akhirat, itu masuk pembahasan akhirat. Dan sebaliknya, jika sesuatu itu muara akhirnya adalah dunia, tujuan akhirnya adalah dunia, maka itu dianggap termasuk urusan dunia. Agar kamu bisa bersyukur, ya harusnya dibandingkan dengan sesuatu yang lebih rendah. Kita akan mensyukuri motor yang kita punya dengan melihat orang yang masih naik sepeda ataupun jalan kaki, tidak punya motor. Kita akan bersyukur punya mobil jika melihat orang yang punyanya motor. Itulah bersyukur. Masalah usaha tetap harus maksimal, tapi mensyukuri apa yang ada itu adalah kewajiban. Orang itu tak akan pernah habis keinginannya. Yang bisa mengeremnya hanya qanaah atau bersyukur. Kadang itu hal-hal yang sebenarnya kelihatan berbau akhirat, itu jika muara akhirnya adalah dunia, ya dunia. Sedekah tapi riya, kalau tidak dilihat orang bingung. Atau sudah sedekah banyak
kalau nggak dibicarakan orang bingung lagi. Atau sholat itu kan harusnya murni karena Allah, tapi sholatnya ya karena pengen dilihat orang lagi. Ya kalau diibaratkan kayak lomba lah, orang lomba sholat khusyuk tapi pengennya dinilai oleh juri. Makanya dulu ada cerita ketika Rasulullah melombakan sholat akan dihadiahi sorban hijaunya, itu yang ikut lomba itu gak ada yang khusyuk, hanya khusyuk bagian luar tapi hatinya hilang karena ada tujuan akhirnya itu. Ya apapun itulah, kalau muara akhirnya urusan dunia itu dianggap urusan dunia. Kalau muarana akhirat untuk Allah, kewajiban kepada Allah, dianggap urusan akhirat. Sudah tepat kalau diistilahkan dengan hedonic treadmill untuk urusan dunia, dan untuk urusan akhirat diistilahkan dengan qanaah.